harus berupaya untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada yang namanya kematian. Karena itu kalau kita mau menuju kepada kematian ketika kita berada di dalam kehidupan dunia ini, maka apa kata para ulama, mereka harus menyiapkan 4 konsep ini ketika engkau mau menuju kepada kematian, ketika engkau berada di muka bumi ini. Jangan sampai engkau terlena dalam kehidupan ini sehingga engkau lupa dengan kematian yang selalu akan menjemput kalian. Apa yang harus disiapkan ketika kita menuju kematian? Jangan sampai kita lupa, karena dunia ini hanya sebuah kesenangan yang memperdayakan kita. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kalau kita mau husnul khotimah, maka kita siapkan yang pertama untuk kita bisa menuju kepada kematian yang diharapkan. Apa itu? Yang pertama adalah siapkan keimanan kita, kuatkan keimanan kita. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Lalu siapa itu orang-orang yang beriman yang dimaksud? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita menyebut nama-nama Allah? Kadang-kadang kita bermain, kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan batin kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja bertahlilan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di batin kita itu kita berzikir kepada Allah, maka kita adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau jarang berzikir kepada Allah, maka di situ imannya dipertanyakan. Yang kedua, ketika dipanggil nama Allah, maka bersegeralah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika kumandang azan, maka manfaatkan diri kita untuk cepat kita melaksanakan ibadah solat, karena itu adalah bagian dari kekuatan keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau ketika panggilan itu datang, lalu kita tetap bermain-main tidak melaksanakan sholat, maka di situ diragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau beriman ketika panggilan Allah untuk kita melaksanakan sholat, justru kita tidak pernah melaksanakan sholat, maka hancur keimanan kita. Yang ketiga, ketika disebut orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambah keyakinannya. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita membaca ayat suci Al-Quran? Selama hidup, apakah kita punya ruang untuk membaca Al-Quran? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat? Jangan sampai di dalam kehidupan kita jarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Allah mengatakan, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka semakin bertambah keyakinannya. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, minta maaf, pasti kita akan ragu keyakinan kita. Karena apa? Karena pengetahuan kita, isi kandungan Al-Quran tidak kita pahami secara mendalam, maka mudah kita hancur keimanannya. Kalau sudah kuat itu, maka dengan mudah kita akan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berani untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian. Tapi kalau tidak, kita takut akan menuju kematian. Padahal kematian itu pasti. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu, kuatkan keimanan kita untuk menuju kepada yang namanya kematian, yang husnul khotimah. Yang kedua, kalau kita mau menuju keimanan kepada Allah, kita mau supaya mati kita dalam keadaan husnul khotimah, yang kedua adalah kuatkan akhlak kita.
akhlak kita betul akhlak yang disandarkan kepada Al-Quran dan hadis, akhlak yang disandarkan kepada ajaran Al-Quran, akhlak yang diajarkan berdasarkan pribadi-pribadi Rasulullah SAW yang dituliskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akhlak yang pertama yang harus kita bangun adalah wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Akhlak yang pertama adalah kita hanya menyembah Allah dan jangan kita mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Ini kalau akhlak kita seperti ini, maka insya Allah kita akan disayangi oleh Allah, kemudian kita akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.